Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Di siang yang berbahagia teman sahabat saudara, saya akan mereview salah satu sumber air kuno era Majapahit. Sumber tersebut bernama sumber mata air Ubalan, teman-teman ya. Sumber mata air Ubalan ini berada di RPH Kedung Lumpang, peta 40E, luas 12,56 hektar, teman-teman. Ubalan ini adalah petirtaan kuno era Majapahit yang dibangun kembali oleh pemerintah Hindia Belanda, yang difungsikan untuk pengairan di sisi barat dan utara hutan ini, teman-teman. Nanti kita ketemu di lokasi ya, teman-teman ya. Ini tebing bukit atau tebing gunung ya, teman-teman. Ini kita ditemani oleh teman kita yang di belakang itu sebagai penunjuk jalan kita, jadi kita bisa tahu ke sini dibantu dengan Mas Yahudina yang ada di belakang saya ini. Jadi maaf saya nggak bisa lihat kamera karena jalannya jojlok. Kamu mancing kan kesehatan. Pulang ke Cili ayo. Obra, obra. Nah, ini kita sudah sampai di Ubalan ya, teman-teman ya, kayak gini ini warga masyarakat sekitar ini sedang mancing dan mandi ya. Ya dong. Nah, kayak gini penampakan Ubalan. Hari keliru. Ini masih nih mau mancing dan mau mandi. Nah, itu di sisi utara atau sisi barat itu pohon eprik kalau nggak salah, itu cukup besar. Ubalan ini era kerajaan Majapahit, setelah dikuasai pemerintah Hindia Belanda, terus dibangun pelengsengan kayak gini ya, teman-teman. Tadi ini asli peninggalan kerajaan Majapahit. Waktu Raja Majapahit yang pertama mengasingkan diri di wilayah sini, sebelum diangkat menjadi Raja Majapahit, beliaunya bertapa di wilayah sini, teman-teman. Salah satu tempat yang diyakini untuk bertapa beliau adalah di sini ini, di situs Ubalan ini. Dan di sebelah sana, di sebelah utara itu ada petilasan Joko Sesuruh atau Joko Suruh sebelum menjadi Raja Majapahit yang pertama. Setelah beliaunya menjadi Raja Majapahit pertama, bergelar Kertarajasa Jayawardhana atau yang disebut dengan Raden Wijaya. Jadi tempat ini masih sangat sakral, teman-teman, masih sangat mistis. Banyak sekali mitos mistis, legenda, cerita rakyat yang berkembang selama ini ya, teman-teman. Jadi Ubalan ini murni air sumber asli dari gunung, teman-teman ya. Sedangkan sumber ini mengalir ke sungai yang ada di sisi baratnya itu, teman-teman. Nah itu ini Belanda yang bangun dulu, teman-teman ya. Sebelum dibangun Belanda, Ubalan ini memang asli peninggalan kerajaan Majapahit. Ini di sisi baratnya Ubalan ini sungai. Nah itu ada adik lagi cari apa, Dek? Ikan. Oke, itu ada adik cari ikan ya. Jadi sumber air yang ada di sisi utara Ubalan ini, sungai ini dari sumber yang ada di sisi selatan ini. Jadi sungai ini kalau ditelusuri ke atas cukup kering, nggak ada airnya. Tapi setelah sampai di sumber ini, sungainya mengalir karena ini sumber asli era Majapahit. Nah ini pohon eprik ini, kalau dilihat fisiknya kayak gini, teman-teman, ini usianya sudah ratusan tahun yang lalu ini. Jadi ini salah satu
penyimpan air atau penyuplai air, kenapa kok sumber ini tidak bisa susut atau asat? Salah satunya adalah pohon ini ya, pohon eprik ini. Nanti pohon ini juga disakralkan dan dikeramatkan oleh warga sekitar sini teman-teman ya. Kita bisa lihat review sisi atas sampai ke bawah seperti ini pohon ini ya teman-teman ya. Sumber Ubalan ini salah satu cagar budaya atau objek wisata yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat sekitar, dan juga tempat yang masih religi, masih mistis dan mitosnya masih beredar ya teman-teman mengenai keberadaan pertapaan Raden Wijaya. Jadi salah satu tempat yang masih disakralkan, masih diyakini oleh warga masyarakat sekitar bahwa situs Ubalan ini adalah salah satu tempat sebagai tempat ritual atau petilasannya beliaunya Raja Majapahit yang pertama, yang kalau di sini warga menyebutnya dengan nama Joko Suruh atau Joko Sesuruh gitu teman-teman ya. Ini pohon ini akarnya panjang banget, ini pohon apa itu mas jenenge, pohon apa ya Din? Pohon eprik ini sampai ke sana nih, sampai ke timur loh, belakrak wono gawa sampai tutup ke ini loh, kayak ular teman-teman, kayak ular ini, panjang banget ini sampai di sini nih. Nah, kita lihat ke barat ya, pohonnya seperti apa. Nah, itu pohon epriknya. Dan di bawah pohon eprik itu kok ada penampakan ya? Oh, bukan, itu teman aku, itu namanya Cak Din. Untung saja ada Cak Din yang mengantarkan saya ke sini ya. Ini adik-adik ini dari kampung mana adik-adik? Karangwinongan. Ini lagi cari ikan ya teman-teman. Jadi ini kebetulan pada hari ini hari Minggu, jadi adik-adik ini libur sekolah, terus rame-rame cari ikan di sini. Tapi aja jero-jero dek, ana macane lah, awas yo, bahaya. Ya, kita cukupkan dulu ya teman-teman sahabat saudara mengenai review situs Ubalan ini teman-teman. Jadi ini memang era-era Majapahit ya Ubalan ini ya. Dibuktikan dengan apa? Di sisi timur di punden beliaunya Joko Sesuruh itu banyak sekali bata-bata kuno, bata-bata kuno era-era Majapahit. Mungkin dulunya bisa dipastikan bahwa dulunya di situ tuh ada sebuah bangunan suci kuno atau candi kuno atau sanggar pamelang kuno era Majapahit gitu teman-teman ya. Saya cukupkan dulu teman-teman sahabat video saya kali ini. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat. Nanti barangkali teman-teman sahabat saudaraku ingin berkunjung dan ingin kesini, dipersilakan ya teman-teman ya. Tapi ini jalannya agak nek musim penghujan ini agak ekstrim, lunyu ya teman-teman, bahaya. Nah, lunyu alias licin. Nah, ini sisi yang lainnya teman-teman. Ini sisi yang lain. Jadi khususnya Ubalan ini walaupun musim penghujan, walaupun musim kemarau, tetap airnya tidak pernah susut teman-teman. Jadi memang salah satu suplai sungai yang ada di sisi utara yang tadi itu adalah situs Ubalan ini. Jadi mengapa kok dinamakan Ubalan? Karena kata juru kuncinya, kata Mbah Man itu berkutuk gitu. Tadi bahasa berkutuk itu disebut Ubalan atau mumbul gitu ya teman ya, bahasa Jawanya itu mumbul. Tadi sumber di sini itu keluar dari dalam tanah, itu namanya mumbul, dan bahasa mumbul itu disebut situs Ubalan gitu teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman sahabat saudaraku, barangkali di video saya kali ini ada penyebutan kata-kata, tempat, nama dan lain sebagainya yang tidak sesuai ya teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like dan berkomentar di video saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.